Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istikasari dengan NIM 55542200032 dari kelas 4A Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Saya memilih artikel yang pertama dengan judul Prinsip Pembiayaan Manajemen Syariah, ditulis oleh Erlinda Wati yang diterbitkan di ITI Soduna volume 6 nomor 1 pada tahun 2017. Abstrak. Nah, di sini lembaga keuangan merupakan usaha di bidang pembiayaan dan keuangan lainnya. Sumber penghasilan terbesar bank berasal dari penyaluran pembiayaan, sehingga bank seringkali disebut sebagai lembaga kepercayaan. Tugas pokok lembaga pembiayaan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada latar belakang, di mana bank syariah ini merupakan lembaga intermediasi keuangan, yaitu kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti goror, maisir, dan riba. Penyaluran dana oleh bank syariah ini meliputi investasi dan pembiayaan. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ini terletak pada nama, akad, dan transaksinya. Dalam bank konvensional, penyaluran dana dikenal dengan kredit, sedangkan di bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Perbedaannya itu, jika kredit ini mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman diikuti bunga kepada bank, sedangkan pembiayaan ini pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Di mana artinya pembiayaan ini adalah aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Maka dari itu diperlukannya pengelolaan yang baik pula. Oleh karena itu pada artikel ini akan dibahas mengenai manajemen pembiayaan syariah. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi pembiayaan. Nah, pembiayaan ini berarti I believe, I trust. Artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Maksudnya ini lembaga pembiayaan selaku sohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Sedangkan dalam arti yang sempit, pembiayaan ini merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan dalam arti luas, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh orang lain. Pembiayaan ini dapat berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik. 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna. 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. 5. Transaksi multijasa dengan memakai akad ijaroh atau kafalah. Beberapa unsur pembiayaan. Yang pertama yaitu adanya dua pihak yang saling diuntungkan, di mana ada pemberi pembiayaan atau sohibul mal dan penerima pembiayaan atau mudorib. 2. Adanya kepercayaan sohibul mal kepada mudorib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudorib. 3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sohibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudorib kepada sohibul mal. 4. Adanya penyerahan barang, jasa, ataupun uang dari sohibul mal kepada mudorib. 5. Adanya unsur waktu, dan 6. Adanya unsur resiko. Kemudian yaitu ada tujuan pembiayaan. Yang pertama ada profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 2. Safety, keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability ini dapat benar-benar tercapai pula. Ada 3 pelaku utama dalam pembiayaan. Yang pertama itu ada lembaga keuangan selaku mudorib atau sohibul mal. Yang pertama itu menghimpun dana dari harta masyarakat yang berlebih. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan di bank syariah ini merupakan bisnis utama dan terbesar hampir di seluruh lembaga keuangan. Ketiga, instrumen atau produk dalam memberikan pelayanan pada nasabah. Keempat, salah satu media untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kelima, sebagai salah satu komponen dari asset allocation approach. Kemudian 2, ada nasabah sebagai sohibul mal atau mudorib. Yang pertama itu sebagai pemilik dana yang berinvestasi. 2, sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha. 3, dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4, sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. Pelaku yang terakhir itu ada negara sebagai regulator, di mana negara ini salah satu di pembiayaan ini sebagai salah satu sarana untuk mempercepat pembangunan. 2, meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar. 3, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4, pembiayaan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak. 5, selain ada negara juga ada Dewan Syariah Nasional atau DSN yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya. Selanjutnya itu ada fungsi pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal.
Maksudnya yaitu para penabung yang menyimpan dananya di bank, maka bank akan menyalurkan modal tersebut kepada pengusaha atau orang-orang yang membutuhkan untuk dijadikan modal usaha, sehingga dana dari para penabung tersebut tidak menjadi dana idle atau menumpuk, tetapi menjadi dana produktif. Kemudian yang kedua ada pembiayaan dapat meningkatkan utility dari suatu barang. Karena dengan adanya pembiayaan ini artinya dapat membuat masyarakat dapat berwirausaha, sehingga barang yang mungkin tadinya hanya berbentuk benang, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat dapat meningkatkan fungsi dari benang itu dengan membuat baju misalkan. Nah, kemudian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 4, pembiayaan dapat meningkatkan usaha masyarakat. 5, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. 6, pembiayaan dapat meningkatkan peningkatan pendapatan nasional. 7, pembiayaan sebagai alat penghubung dengan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu prinsip pembiayaan. Ada beberapa prinsip pembiayaan. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Ada beberapa produk. Yang pertama itu ada mudorobah. Nah, mudorobah ini kerjasama di mana sohibul mal menyalurkan dananya 100% untuk dikelola oleh mudorib dengan sistem persentase keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama, di mana kerugiannya ketika ada rugi maka akan ditanggung seluruhnya oleh sohibul mal, kecuali jika ada kecurangan atau kelalaian yang diakibatkan oleh mudorib, maka mudorib tersebut harus bertanggung jawab. Kedua ada musyarakah. Nah, musyarakah ini akan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama dan pihak kedua sama-sama menyalurkan dananya dengan persentase keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung secara bersama pula. Kemudian ada muzaraah, merupakan akan kerjasama antara pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana bagi hasilnya didasarkan pada hasil panen. Yang pertama ada muzaraah, yaitu pengolahan lahan yang benihnya itu berasal dari pemilik lahan. Yang kedua yaitu murabaro, yaitu kerjasama pengolahan lahan yang benihnya itu berasal dari penggarap. Nah, selanjutnya itu ada prinsip jual beli. Ada beberapa produk juga. Yang pertama itu ada bai al murabaha, di mana jual beli yang menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diambilnya. Kemudian kedua ada bai al muqayyada, yaitu jual beli barang yang ditukar dengan barang atau barter. 3 yaitu bai al mutlaqo, yaitu jual beli barang atau jasa dengan uang. 4 bai as-salam, yaitu jual beli barang titipan. Artinya pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diserahkan di kemudian hari di tanggal yang telah disepakati. 5 bai al-istisna, sama seperti bai as-salam, yaitu jual beli barang titipan. Namun di al-istisna ini pembeli membayar DP terlebih dahulu, sedangkan barangnya sedang atau masih diproduksi. Kemudian pembayarannya bisa diangsur dan barang akan diserahkan pada waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip sewa menyewa. Ada 2, ada akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Nah, berbeda dengan yang kedua ini, yaitu akad ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa. Artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan, dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama pembiayaan berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, itu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 2, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumsi. Kedua, pembiayaan berdasarkan jangka waktunya, yaitu ada jangka waktu pendek seperti 1 bulan sampai 1 tahun. 2, jangka waktu menengah, yaitu dari 1 tahun sampai 5 tahun. 3, pembiayaan jangka waktu panjang yang waktunya itu lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian jenis pembiayaan di bank syariah juga dibedakan menjadi pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, di mana pembiayaan yang bersifat aktiva produktif itu seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudorobah, musyarakah. Kemudian yang kedua pembiayaan dengan prinsip jual beli. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa. Selanjutnya ada pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Nah, seperti pinjaman qard atau talangan. Nah, selanjutnya ada analisis pembiayaan. Ada beberapa aspek yang dianalisa. Yang pertama itu ada analisa kualitatif. Ini menganalisa kemauan bayar nasabah yang dilihat dari karakter dan komitmen nasabah. Kemudian kedua, analisa kuantitatif. Pendekatan ini yaitu dilakukan dalam perhitungan kuantitatif untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah. Kemudian dilihat dari pendekatan pendapatan bersih. Selanjutnya itu prinsip-prinsip analisis pembiayaan yang mencakup 6. Nah, ke-6 prinsip klasik ini meliputi yang pertama, karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadinya maupun lingkungan usahanya. Kemudian kedua ada kapital, yaitu
modal dari sendiri yang dimiliki oleh calon mudorib. Di mana makin besar modal yang dimiliki mudorib, maka semakin tinggi pula kesungguhan mudorib untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga ada capacity, yaitu kemampuan mudorib untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada kolateral, yaitu barang yang diserahkan mudorib sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. 5. Condition of economy, yaitu situasi seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang mungkin saja pada suatu saat dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. 6. Constraints, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Selanjutnya ada dokumen dan administrasi pembiayaan, ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi yang berupa 1. Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, 2. Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, 3. Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. 2. Administrasi pembiayaan hendaknya mencakup 1. Penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. 2. Tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Selanjutnya ada pengawasan pembiayaan. Prinsip dari pengawasan pembiayaan yaitu 1. Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. 2. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. 3. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Fungsi adanya pengawasan pembiayaan yaitu untuk mengawasi dan memonitor 1. Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Perkembangan kegiatan nasabah secara offsite dan onsite dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang beresiko. 3. Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan. 4. Pembinaan kepada nasabah. 5. Secara khusus, kebenaran pemberian pembiayaan dan nasabah-nasabah besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku. 5. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan. 6. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis. 2. Membuat satuan kerja atau kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah. 3. Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah. 4. Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah. 5. Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Nah, itulah materi pada manajemen pembiayaan syariah. Selanjutnya dari artikel ini kontribusi akademiknya berupa adanya saran agar para mahasiswa dan akademisi lebih kritis terhadap pola pembiayaan bank syariah untuk pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat saat ini. Lalu pada artikel ini kelebihannya yang pertama adanya analisis mendalam tentang prinsip-prinsip pembiayaan dalam bank syariah, analisis pembiayaan yang komprehensif, dan langkah-langkah keamanan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Yang kedua adanya penekanan pada pentingnya pemantauan dan pengawasan setelah realisasi pembiayaan serta memberikan saran kepada masyarakat, mahasiswa, dan akademisi untuk lebih proaktif dan kritis terhadap pola pembiayaan bank syariah. Sedangkan kekurangan dari artikel ini, yang pertama banyaknya pengulangan pembahasan seperti pada bagian abstrak, latar belakang, dan isi. Kedua, teori yang ada itu kurang disertai dengan implementasi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan artikel kali ini yaitu pembiayaan merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Bank syariah ini memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6C yaitu karakter, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.